Salam. Salam. Puji nama Tuhan. Pantas kita mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan memelihara gereja ini sampai sudah tua, sudah 61 tahun. Sekalipun gereja ini telah diperhadapkan dengan masalah, persoalan, bahkan banyak keributan. Tetapi dalam semua masalah dan persoalan, Tuhan mengendalikan gereja dan gereja hidup sampai hari ini. Sehingga kita boleh dikumpulkan oleh Tuhan dan untuk kita dapat memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 20 dan Filipi pasal 1 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Yohanes pasal 16 ayat 20. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sesungguhnya kami akan menangis, sukacita. Kemudian Filipi pasal yang Filipi pasal 1 ayat 27 sampai 30. Tulisan hitam, nasihat supaya tetap berjuang. Ayat 27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil oleh lawanmu. Bagi mereka yang tetapi bagi kamu tanda keselamatan itu datangnya dari Allah. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati. Kita memberikan tema sesuai dengan tema yang telah Badan Pengurus Klasis telah terima dari Badan Pengurus Sinode, bahwa tunjukkan kuasa dan kasih Yesus Kristus dalam ratapan sesama umat yang menderita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat Yesus sebelum dia masuk ke penderitaan, Yesus memberikan nasihat dan motivasi kepada rasul-rasulnya bahwa kamu akan mengalami duka cita, tapi dunia akan gembira. Gembira karena apa? Gembira karena memperoleh keselamatan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga di sini kita melihat Filipi pasal 1 ayat 20 sampai 30 ini, Rasul Paulus memberikan nasihat dan motivasi kepada umat Tuhan yang ada di Filipi. Dan memberikan beberapa petunjuk praktis kepada jemaat di Filipi. Ia mau supaya jemaat tetap teguh berdiri demi mencapai satu tujuan yang sama, yaitu berjuang sama-sama untuk memberitakan Injil. Jemaat harus mempertahankan iman mereka, karena jemaat ini tinggal di tengah-tengah orang-orang yang menentang Injil kebenaran. Ada sekelompok orang yang dapat menghalangi Injil kebenaran yang diberitakan.
Sehingga mereka harus siap menderita. Sebab jemaat percaya kepada Kristus. Jemaat menyerahkan hidup kepada Kristus. Paulus juga tidak tahu secara persis bagaimana akhir dari perkaranya. Entah ia akan dihukum mati atau dibebaskan. Di dalam ayat 20-26. Di tengah situasi yang serba tidak menentu. Seperti ini, ia menasihat jemaat Filipi, menguatkan mereka, mendorong mereka, supaya mereka tetap berdiri di atas Injil yang benar. Injil yaitu Injil Yesus Kristus. Dan ia menasihati jemaat Filipi untuk hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Nasihat yang diberikan di dalam situasi semacam ini, serangkaian sesuatu yang bingung. Maksud daripada Paulus supaya orang percaya hidup dalam kesatuan, tidak gentar oleh lawan dan siap untuk menderita oleh karena Injil. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam teks tersebut ini, Paulus memberikan 3 prinsip nasihat. Prinsip nasihat yang pertama adalah ayat 27. Ayat 27 katakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Bersiaplah sesuai dengan cara hidup orang percaya kepada Injil Kristus. Atau hidup membenamkan diri di dalam firman Tuhan. Atau mengutamakan hal-hal yang utama, hal-hal yang prioritas. Dengan demikian Rasul Paulus mengingatkan bahwa fokus kehidupan jemaat Filipi adalah hanya Injil Kristus. Injil menjadi prioritas dalam hidup mereka. Yesus Kristus menjadi harapan dalam hidup mereka. Supaya bukan mengikuti berdasarkan ajaran Judaisme atau filsafat Yunani, tetapi hanya berpusat pada Injil Kristus. Karena ajaran Judaisme dan filsafat Yunani ini menjadi hambatan dalam kemajuan Injil pada waktu itu di Filipi. Sehingga waktu Rasul Paulus ada di penjara Roma, dia memberikan nasihat ini, motivasi ini kepada mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maksud daripada Rasul Paulus untuk memfokuskan pada satu hal, yaitu kesatuan dalam perjuangan demi Injil. Jemaat harus hidup bersatu. Jemaat harus berdiri teguh dalam satu roh. Bahkan jemaat sehati, sejiwa, berjuang bersama-sama untuk mempertahankan Injil Kristus. Itu nasihat Rasul Paulus. Supaya jemaat ini betul-betul hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Dalam sikap, dalam perkataan, bahkan dalam perbuatan. Supaya jemaat ini bersatu hati. Mengusir ajaran-ajaran sesat yang masuk di jemaat Filipi, yaitu Judaisme dan filsafat Yunani. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini kita melihat kalau ada persatuan,
maka bisa menyelesaikan sesuatu masalah. Jemaat ini bangun oleh karena jemaat ini persatuan. Sehingga Tuhan buat tanda satu kepada tanda heran yang lain. Di sini ada satu contoh. Ada satu ikatan sapu. Apakah hanya satu biji bisa sapu kotoran yang ada di lantai? Bisakah? Ya, tidak bisa. Harus satu ikat baru dia bisa menyapu. Ketika umat Tuhan ini bersatu di dalam Kristus dan umat Tuhan ini berpusatkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sesuatu yang datang mengadan pertumbuhan iman jemaat ini akan hilang. Akan bisa dengan sendirinya tersingkir. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, iman itu timbul dari pendengaran berita Injil. Dari ayat 27 bagian C, iman itu timbul dari pendengaran Injil. Iman itu bertumbuh ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Iman itu bertumbuh ketika kita merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Sehingga tubuh rohani kita makin hari makin bertumbuh. Menjadi dewasa di dalam Tuhan. Sehingga Rasul Paulus mau supaya umat Tuhan di Filipi ini, iman mereka harus bertumbuh. Menjadi dewasa di dalam Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17 katakan begini. Jadilah iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Allah. Ketika kita mendengar, maka iman kita akan bertumbuh. Dalam 2 Timotius pasal 3, ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Iman bertumbuh ketika berpegang teguh pada kebenaran. Dan mengenal kitab suci, yaitu firman Tuhan. Itu nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Dan berkata kepada Timotius bahwa kau harus berpegang teguh kepada kebenaran. Dan dari sejak kecil engkau telah mengenal kitab suci. Yang memberikan hikmat menuntun engkau kepada keselamatan. Di dalam Yesus Kristus. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika iman kita ini bertumbuh, maka ketika kita berhadapan dengan masalah, ada penganiayaan, ada apa? Ada tantangan. Tetapi ketika iman kita bertumbuh, ketika kita membenamkan diri kita di dalam firman Tuhan, sehingga iman rohani kita makin hari makin besar dan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan melihat hal yang kedua, ayat 28. Ayat 28 mengatakan bahwa dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Jangan takut, lihatlah keselamatan yang datang dari Tuhan. Kata gentar mendefinisikan sebuah tindakan. Jangan takut, atau jangan terkejut, atau heran. Lawan menunjukkan kepada orang-orang yang memusuhi dan menentang kepada pengikut Kristus.
Berdasarkan tes di atas ini, Paulus mengingatkan jemaat agar jemaat itu jangan gentar menghadapinya. Jemaat Kristus hendaknya selalu menyadari bahwa kehidupan bersama Kristus adalah sebuah peperangan rohani. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena sama seperti Kristus yang telah lebih dahulu menghadapi serangan-serangan yang begitu berat, bahkan membahayakan nyawa. Namun Yesus tidak takut untuk tetap setia melaksanakan kehendak Bapanya. Seperti hari ini, Yesus ada di dalam penderitaan. Ada serangan, ada tantangan, ada masalah. Bahkan dia dibawa dan gantungkan di atas kayu salib. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga di dalam Yohanes pasal 15 ayat 18 dan 19, Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku. Daripada kamu, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itulah dunia membenci kamu. Jadi tantangan ini telah diperhadapkan oleh Yesus. Bapak Ibu yang saya kasih, karena kita telah memiliki, kita telah dimiliki, kita dipilih oleh Tuhan, maka tentu kita perhadapkan dengan masalah. Ada kebencian, ada olokan, ada caci maki, ada ejekan, ada fitnah yang kita akan perhadapkan ketika kita menjadi miliknya Yesus Kristus. Dan ini merupakan awal dari tantangan dan masalah. Di sini ada sebuah peribahasa mengatakan bahwa buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Sebuah pohon dapat tumbuh tinggi, itu tidak jauh dari pohon induknya. Sungguh benar, peribahasa ini diibaratkan dengan kehidupan orang-orang percaya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menyangkal diri dan memikul salib serta mengikuti Tuhan Yesus, tentu kita akan berhadapkan dengan masalah. Sehingga semua masalah akan datang kepada kita dan kita harus lalui. Kita harus lalui. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 20 yang tadi kita baca, Yesus menasihati kepada murid-muridnya. Kita baca Yohanes 16 ayat 20 tadi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meretap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan bersukacita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, itu nasihat-nasihat atau kata dorongan dan motivasi yang diberikan oleh Yesus kepada murid Tuhan Yesus, bahwa kamu akan duka cita, tapi dunia akan bergembira. Duka cita itu akan berubah menjadi sukacita. Ada kegembiraan, ada sukacita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita ambil satu contoh dari Keluaran pasal 14 ayat 13 dan 14. Di sana katakan begini. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperan untuk kamu dan kamu akan diam saja. Pada saat umat
Israel ini ada di pinggir laut Tebrau. Mereka sampai di situ, di depan mereka ada musuh. Kelompok Firaun datang dan mengganggu mereka. Mereka dalam situasi takut. Dan mereka bersungut-sungut dan hendak mereka mau membunuh Musa. Setelah itu, mereka berkata begini, mengapa kau membawa kami ke sini? Apakah tempat di Mesir ini tidak ada kuburan? Padahal setiap hari kami perhadapkan dengan makanan yang sehat-sehat. Mereka dalam ketakutan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga Musa berkata kepada bangsa Israel. Dia berkata bahwa janganlah takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Yang akan diberikannya kepada kamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat, tidak akan kamu lihat untuk selama-lamanya. Tuhan yang akan berperan untuk kamu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Musuh yang datang ini untuk menggodai iman dan percaya kita. Tetapi mata kita tertuju kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan kita dari musuh. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kemudian hal yang ketiga dari ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Ayat 29 berkata, sebab kepada kamu dikaruniai bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti dahulu kamu lihat padaku, dan sekarang kamu dengar tentang aku. Hidup menderita untuk Tuhan. Paulus mengingatkan kembali kepada jemaat Filipi bahwa dalam menjadi orang Kristen tidak hanya percaya kepada Kristus, tetapi juga harus siap sedia menderita atau menanggung penderitaan oleh karena iman. Kata dikaruniai menunjukkan bahwa Allah aktif secara sempurna memberikan iman kepada Kristus dan memberikan kesiapan untuk menghadapi penderitaan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini kita melihat 3 sumber penderitaan yang dialami oleh orang percaya. Yaitu pertama dari iblis. Yang kedua dari diri sendiri. Kemudian yang ketiga dari orang lain. Dari iblis dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 28. Mari kita baca ayat 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Saya minta satu orang tolong bacakan untuk kita. Rasul Petrus menulis demikian, sabarlah dan berjaga-jagalah lawanmu. Dan iblis merupakan musuh utama bagi orang-orang percaya. Si iblis berjalan keliling untuk mengaung-aung, untuk menelan orang-orang percaya. Orang-orang yang setia mengasihi Tuhan. Sehingga
Dia bekerja seutuhnya untuk menjatuhkan orang percaya. Sehingga kunci utama penderitaan orang percaya ini salah satu strategis yang dipakai oleh iblis. Supaya dia mau menjatuhkan, supaya kita menyangkal Yesus Kristus. Supaya kita menjauhi diri daripada Yesus Kristus. Kemudian yang kedua, diri sendiri. 1 Petrus pasal 3 ayat 17. Dikatakan bahwa sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Penderitaan ini datang karena apa? Karena tindakan kita, karena perbuatan kita. Karena apa? Karena sesuatu yang kita lakukan, kita lakukan ini bertentangan dengan Tuhan. Sehingga hal yang kita lakukan ini bertentangan dengan Tuhan, maka nasib kita tertunda. Seolah-olah kita tidak ada masalah, tapi kita sendiri mengundang masalah itu hadir dalam kehidupan kita. Kemudian yang ketiga adalah orang lain. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Orang lain yang dimaksud adalah penindasan, penganiayaan yang menyebabkan orang percaya menderita. Bukan hanya bersumber dari iblis, diri sendiri, tetapi juga dari orang lain. Orang lain ini menjadi hambatan dalam hidup kita. Salah satunya adalah saudara-saudara kita. Seperti Duga, seperti Intan Jaya, seperti Puncak. Mereka ada di dalam situasi trauma, masalah. Mereka ada di dalam apa? Ketakutan. Karena orang lain yang buat mereka meninggalkan tempat tinggal mereka. Iman mereka terganggu. Harapan mereka terganggu. Bahkan tempat ibadah mereka terganggu. Sehingga mereka geser. Sehingga orang lain menjadi hambatan dalam pertumbuhan iman mereka. Tidak seperti kita yang sedang ada di sini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga tiga penderitaan ini selalu ada bersama dengan kita dalam seluruh kehidupan orang percaya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tujuan penderitaan ialah untuk memurnikan iman. Untuk kemuliaan bagi Allah. Supaya kita tidak melakukan dosa. Dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 7 katakan begini. Maksudnya semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman. Yang jauh lebih penting nilainya daripada emas yang panah, yang diuji, yang dikaruniakan dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semua tantangan dan masalah yang kita hadapi, ketika kita mengundang Tuhan itu hadir, ketika Tuhan ada di dalam posisi hidup kita, tentu kita akan berhadapkan dengan masalah, persoalan. Tapi semua tantangan dan masalah yang datang ini merupakan suatu pengalaman yang baik untuk mengantar kita kepada kedewasaan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di sini ada satu contoh. Saya kutip dari khotbah Pastor John Bunai. Dia mengambil contoh begini.
ada katak di seluruh dunia ini. Mereka melaksanakan lomba panjat pohon. Semua katak ini naik panjat pohon untuk menerima hadiah yang ada di atas. Ada yang sampai di ujung, tarik ke bawah. Ada yang patah tulang. Ada yang menangis. Ada yang buang. Ada yang ini dan itu. Tetapi ada satu yang dia malas tahu dengan semua masalah dan persoalan. Tetapi dia berjuang panjat sampai di ujung. Dan dia memperoleh hadiah yang tergantung di pohon. Di sini kita melihat Rasul Paulus dia menggambarkan kehidupannya sebagai sebuah pertandingan. Sehingga dia berkata bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Sekarang telah tersedia mahkota kebenaran. Ayat 8 dari 2 Timotius pasal yang ke-4 ayat 8. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita melihat bahwa seolah-olah kita ada di tengah-tengah suatu arena pertandingan. Kita dimainkan dengan apa? Tantangan, masalah, persoalan. Bahkan iman kita digoncang. Karena apa? Ada trauma. Setelah kita dengar sesuatu berita, mungkin duka cita. Ketika iman kita ini bertumbuh, tentu kita berhadapkan dengan masalah. Tetapi nasihat Rasul Paulus, 2 Timotius pasal 4 ayat 6 dan 7. Usai dari akhir hidup daripada Rasul Paulus, dia berkata bahwa mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Saat kematianku sudah dekat, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dalam liku-liku perjalanan hidup Rasul Paulus ini, dia diperhadapkan dengan apa? Ombak. Dia dipangut oleh ular. Dia dihadapi dengan lapar. Bahkan dia juga dipenjarakan. Bahkan dia mengalami sakit. Tetapi dia hanya mengambil kesimpulan bahwa semua aku telah mengakhiri suatu pertandingan yang baik. Dalam tantangan dan masalah yang dihadapi, dia berpegang teguh imannya kepada Yesus Kristus, kepada kebenaran firman Tuhan yang sedang dia memberitakan Injil. Ayat 8 katakan 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Ayat 8 katakan, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan diberikan, dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setelah dibalik penderitaan ini, ada harapan, ada keselamatan yang disiapkan oleh Allah bagi setiap orang yang merindukan kedatangan Tuhan Yesus. Bahkan bertahan sampai Yesus Kristus datang, dia akan menerima mahkota kebenaran. Mari kita berdoa.